Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Lawadia dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Dampak Kurangnya Komunikasi Guru dalam Pembelajaran Eksponen Terhadap Minat Belajar Siswa. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ada 3 poin, yaitu yang pertama, komunikasi antar guru dan siswa dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran di kelas. Yang kedua, eksponen merupakan dasar bagi topik lebih kompleks dalam banyak aplikasi, baik di tingkat menengah hingga lanjut, seperti logaritma maupun aljabar. Yang ketiga, minat memungkinkan pemusatan pikiran juga akan menimbulkan kegembiraan dalam usaha belajar. Melalui latar belakang tersebut, dapat kita rumuskan masalah yang pertama, bagaimana kondisi komunikasi antara guru dan siswa mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi eksponen dalam matematika melalui hasil observasi dan wawancara. Yang kedua, apa dampak komunikasi yang kurang antara guru dan siswa terhadap minat belajar matematika ditinjau melalui hasil jawaban siswa. Melalui rumusan masalah tersebut, dapat kita simpulkan apa tujuan penelitian? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi efektif komunikasi antara guru dan siswa mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi eksponen dalam matematika melalui hasil observasi dan wawancara. Yang kedua, untuk mengetahui dampak interaksi yang kurang antara guru dan siswa terhadap minat belajar matematika ditinjau dari hasil jawaban siswa. Di artikel saya menggunakan metode penelitian yaitu subjek penelitian siswa kelas 10 dan guru matematika di salah satu SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan 3 instrumen utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif oleh Mulung, mencakup yang pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, hasil observasi selama 2 minggu menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran eksponen sangat minim. Guru lebih banyak menggunakan ceramah dan jarang memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya atau berdiskusi. Ketika siswa kesulitan, guru memberikan jawaban singkat tanpa penjelasan yang mendalam. Hal ini mengarah pada kurangnya komunikasi dua arah yang mengurangi minat dan motivasi siswa. Sebagian besar, siswa merasa pembelajaran eksponen monoton, dengan hanya sekitar 20% yang aktif bertanya. Ketidakaktifan ini juga berdampak pada pemahaman mereka terhadap konsep eksponen, terutama dalam soal cerita atau konteks kompleks. Selain itu, kurangnya komunikasi membuat siswa enggan bertanya dan menyebabkan kesalahpahaman yang menghambat pemahaman mereka terhadap topik lanjutan seperti logaritma dan aljabar. Kurangnya pengaitan materi dengan kehidupan nyata juga memperburuk situasi, membuat siswa merasa materi tidak relevan. Secara keseluruhan, kurangnya komunikasi menghambat pemahaman dan minat belajar siswa, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan minat belajar siswa. Melalui hasil observasi tersebut, kita juga melakukan hasil wawancara di mana yang pertama, melalui wawancara 3 siswa, menyoroti minimnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Oleh karena itu, sebagian besar siswa setuju dan mengaku kesulitan memahami konsep eksponen. Yang kedua, guru matematika mengaku bahwa komunikasi yang efektif menjadi tantangan besar, terutama dengan siswa SMK yang cenderung memiliki minat belajar yang berbeda-beda sesuai jurusan mereka. Yang ketiga, hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi guru dalam pembelajaran eksponen berdampak langsung pada minat belajar siswa SMK kelas 10 di salah satu SMK daerah istimewa Yogyakarta. Hasil jawaban siswa ini merupakan jawaban siswa benar, di mana siswa dapat
menjawab secara runtut dengan berbagai kriteria yang masuk dalam jawaban benar. Yang pertama, di gambar pertama, di lambang warna merah, siswa menuliskan informasi yang mengenai diketahui, ditanya, dan dijawab dengan jelas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi angka dan menyusun persamaan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perhitungan dengan benar dan melalui konsep eksponen. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan persamaan. Yang kelima, siswa dapat menghitung mundur hasil dari soal yang diketahui. Yang terakhir, siswa memberikan penjelasan yang logis dan jelas seperti menjelaskan alasan dibalik penyelesaian dan memberikan kesimpulan di akhir penyelesaian. Ini merupakan jawaban siswa tidak sepenuhnya benar, di mana berkriteria yang pertama, siswa tidak menuliskan informasi yang mengenai diketahui, ditanya, dijawab dengan jelas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun persamaan dengan benar. Yang ketiga, siswa tidak dapat membagi angka dan menyusun persamaan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengenali persamaan dengan benar, tetapi kesulitan dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Yang kelima, siswa mengalami kesalahan dalam interpretasi waktu dari soal dan yang ditanyakan. Yang keenam, siswa kurang dalam memberikan penjelasan yang logis, bahkan tidak ada penjelasan secara logis di jawaban tersebut. Yang terakhir, jawaban siswa dikatakan salah jika yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi yang mengenai diketahui, ditanya, dan dijawab. Siswa juga dapat menyusun persamaan dengan benar. Namun, siswa tidak melakukan operasi yang benar atau dikatakan operasi keliru. Yang ketiga, siswa keliru dalam menghitung hasil eksponen dikarenakan penyusunan rumus eksponen juga salah. Yang keempat, siswa tidak dapat menghubungkan informasi yang diberikan dalam soal dengan benar. Yang kelima, siswa belum memahami konsep eksponen dengan benar. Yang keenam, siswa kurang dalam memberikan penjelasan yang logis dan jelas seperti tidak menjelaskan alasan dibalik penyelesaian, misalkan alasan dalam langkah mundur tanggal dan kesimpulan di akhir penyelesaian. Pembahasan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa komunikasi antara guru dan siswa di kelas 10, khususnya pada materi eksponen, masih minim dan bahkan masih terlihat sangat kecil ke dalam komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Guru cenderung mendominasi pembelajaran, membuat siswa pasif dan kesulitan memahami konsep dasar eksponen. Guru menggunakan ceramah tanpa memberi ruang untuk diskusi dan bertanya yang menghambat pemahaman siswa, di mana waktu terbatas, kurangnya interaksi menjadi kendala untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif. Siswa merasa kesulitan memahami materi eksponen, terutama karena penjelasan yang tidak jelas dan kurangnya kesempatan untuk berdiskusi. Hal ini berdampak pada rendahnya minat belajar dan partisipasi siswa. Untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa, diperlukan komunikasi dua arah yang lebih aktif, di mana siswa dapat bertanya dan berdiskusi, serta melihat relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Peneliti ini menganalisis dampak komunikasi guru terhadap hasil belajar dan minat siswa. Dalam pembelajaran eksponen, fokus penelitian adalah kurangnya komunikasi antara guru dan siswa yang mempengaruhi minat belajar. Hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif menjadi hambatan dalam memahami konsep eksponen, menurunkan motivasi, dan mengurangi partisipasi siswa. Hal ini juga berdampak pada minat siswa yang cenderung menurun karena kesulitan memahami materi. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Komunikasi guru yang baik terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan minat, keterlibatan, dan pemahaman siswa dalam pembelajaran eksponen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.